Assalamualaikum Bu Umi dan Bu Farida. Waalaikumsalam Bu Eta. Alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi. Bu Umi, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu dan selalu semangat. Alhamdulillah, luar biasa Bu Umi ini. Di tengah-tengah kesibukannya pasti selalu semangat kalau saya tanya gimana kabarnya. Iya, pokoknya Bu harus. Oke, Bu Farida sendiri bagaimana Bu kabarnya? Sehat juga Bu. Alhamdulillah. Capek tapi kita harus tetap Oke, luar biasa sekali. Nah, jadi gini Bu Umi, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam kegiatan coaching ya. Nanti di sini saya akan menjadi observer, akan menilai dan mengamati saat Bu Umi melakukan coaching bersama Bu Farida. Nah, ketika percakapan coaching, ini ada hal-hal yang perlu saya sampaikan supaya Bu Umi lebih bisa melakukan coaching dengan maksimal. Yang pertama ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga ini memaksimalkan potensi. Nah, 3 hal ini nanti Bu Umi jadikan pegangan dalam kegiatan coaching supaya hasilnya nanti lebih maksimal ya Bu. Nah, sebelumnya saya mau bertanya sama Bu Umi nih. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Umi kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Baik Bu Eta, mungkin dalam proses coaching nanti kompetensi yang akan saya kembangkan mungkin ketiga-tiganya Bu. Mulai dari kehadiran penuh, present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu, sesuai dengan kata kunci yang nanti akan coach sampaikan kepada saya. Oke, wah bagus sekali, lengkap sekali ya Bu Umi. Nah, kemudian kompetensi yang menurut Bu Umi ingin dikembangkan lebih spesifik, kira-kira kompetensi yang mana Bu? Mungkin dari ketiga kompetensi tadi hanya 2 Bu, yang kali ini Bu, yaitu kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif Bu. Oke, baik. Kemudian indikator ketercapaian yang bagaimana yang Bu Umi harapkan dalam kegiatan coaching kali ini? Saya kira indikator ketercapaiannya saya akan melihat dari coach, apakah sudah bisa mencari solusi dari permasalahannya nanti. Terus yang kedua, dari coach ini ada enggak rencana aksinya untuk yang akan dilakukan untuk memecahkan masalahnya tadi. Oke, baik. Bagus sekali Bu Umi. Nah, mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya untuk pra coaching kali ini ya. Saya harap nanti Bu Umi mengingat hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi dan saya ucapkan selamat Bu Umi untuk melakukan coaching. Semoga coaching berjalan lancar dan sukses sesuai dengan apa yang Bu Umi harapkan dan coach Bu Farida nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, sekali lagi selamat ya Bu, selamat melaksanakan coaching. Baik Bu Eta, terima kasih ya Bu ya, dan saya senang Bu Eta ada meluangkan waktu untuk mendampingi saya dan Bu Farida. Iya. Satu lagi Bu, nanti setelah coaching selesai kita juga adakan refleksi untuk membahas hasil coaching hari ini ya. Ya Bu. Oke. Selamat sukses Bu Umi. Siap. Terima kasih Bu Eta. Assalamualaikum Bu Farida. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Umi. Alhamdulillah sehat Bu. Oke, alhamdulillah sehat Bu. Bu Farida, katanya mau ada yang dibicarakan ketika WA semalam ya? Iya Bu, karena saya sedang ada sedikit beban pikiran Bu. Wadah, apa itu Bu? Ya gini Bu, saya akan menceritakan terkait rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya itu Bu. Ketika mengajar tuh masih menggunakan
media ceramah seperti zaman dahulu itu Bu. Masih kuno Bu ya? Iya, seperti itu. Dan menurut saya tuh kurang bervariasi seperti itu dan cepat bosan anak-anak Bu. Iya. Baik Bu Ida, jenengan ingin menyampaikan materi bervariatif ya. Iya tadi. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15 menit aja Bu ya. Iya. Apa sih harapan Bu Ida? Untuk harapan saya sendiri ya Bu. Jadi dari kegiatan coaching ini tadi semoga rekan-rekan yang ada di sekolah saya itu tadi bisa mengubah atau bisa menggunakan sarana prasarana yang sudah tersedia di sekolah dengan maksimal seperti itu Bu, terkait dalam pembelajarannya. Baik Bida, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Bu ya? Iya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa ya Bu yang Bu Ida inginkan? Iya. Saya berharapnya seperti ini Bu, jadi setiap guru tuh bisa menggunakan metode atau media pembelajaran yang menarik, yang bervariasi, misalnya seperti ada quizzes, word wall, dan kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi game-game yang sedang marak-maraknya zaman sekarang ini Bu. Baik Bida. Jadi intinya Bu Ida ingin menyampaikan materinya lebih variatif seperti itu ya. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang ideal dan ada level 1 sampai 10, kira-kira kondisi situasi di SD jenengan itu levelnya sudah berapa Bu? Kalau menurut saya ada di level 6 ya Bu ya, karena masih banyak guru-guru senior yang ya harus saya maklumi karena sebentar lagi pensiun, jadi masih menggunakan metode-metode ceramah seperti itu dalam pengajaran. Baik, berarti masih di level 6 Bu ya? Iya. Kira-kira yang Bu Ida harapkan mau ke level berapa Bu? Kalau untuk saya sendiri harapannya sih levelnya meningkat ya Bu ya, di level 8 atau 9 seperti itu Bu. Karena selain itu juga di sini kan masih ada tenaga atau guru-guru muda yang bisa lebih kreatif dalam meningkatkan tadi Bu, media atau metode pembelajaran seperti itu. Bagus Bu ya, keinginan Anda bagus sekali untuk rekan-rekan Anda. Kira-kira untuk mencapai level 9 itu ada ide atau rencana enggak yang Bu Ida buat rekan-rekan di sekolah Bu Ida? Ya, untuk saat ini yang sedang saya pikirkan ya Bu ya, ide tersebut yaitu kita mengadakan pendampingan atau IHT atau jenis workshop seperti Ibu ya, untuk rekan-rekan sejawat semuanya. Nanti kita mengadakannya bergiliran terkait dengan pemanfaatan media pembelajaran yang sedang up to date zaman sekarang ini Bu. Bagus sekali Bu, ada IHT ya, ada pendampingan. Iya. Kira-kira ada lagi Bu? Kan Ya baru mungkin 2. tadi kita bisa mengadakan studi banding atau Bu ke sekolahan yang sudah menggunakan memanfaatkan media-media yang up to date zaman sekarang, jadi kita ada pandangan seperti itu Bu. Baik Bu, berarti selain pendampingan, konsultasi ke kepala sekolah untuk membuat semacam workshop ya, atau IHT. Ya. Kira-kira di antara keduanya yang paling nyaman dan yang akan Bu Ida segera lakukan yang mana? Untuk yang paling secepatnya ya Bu ini ya. Ini kita berdamping atau mengadakan pendampingan ya Bu ya tadi. Dan sebelumnya kita memang harus konsultasi dulu sama kepala sekolahnya terkait kegiatan tersebut, dan untuk membuat semacam workshop atau pelatihan itu tadi kan kita juga butuh koordinasi ya Bu ya sama teman-teman juga, dan membutuhkan biaya juga ya Bu ya. Jadi emang kita juga membutuhkan narasumber, ada konsumsi juga, jadi emang kita harus koordinasi dulu dengan kepala sekolah Bu. Baik, jadi intinya Bu Farida lebih memilih metode pendampingan ya Bu ya, dibandingkan workshop ya. Kira-kira kapan Bu Farida mau lakukan? Untuk rencananya secepatnya Bu.
mungkin ya dalam 1 minggu ke depan ini ya Bu ya akan memulai kegiatan pendampingan tersebut, dan nanti kegiatan tersebut dilakukan secara bergilir. Oke, oke. Minggu depan ya Bu ya? Iya. Oke. Adakah nanti yang akan membantu Bu Farida dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Untuk kegiatan pendampingan rencananya saya akan minta tolong sama Pak Andi Bu, karena Wah. beliau kan ahli IT juga. Iya, iya, Bu, Jadi ya. kita juga memaksimalkan kompetensi dari Pak Andi juga tadi untuk kita kolaborasi bersama. Nah, baik. Sungguh baik Bu itu ya. Oke. Bu Ida, kita apa yang dikatakan Bu Ida dalam melakukan kolaborasi dengan teman-teman di sekolah Bu Ida sangat membantu kegiatan tersebut ya Bu ya. Ya harapannya seperti itu Bu, karena tanpa adanya kolaborasi kita pun tidak bisa berjalan sendiri ya Bu ya. Ya. Karena kita kan suatu lingkup keluarga, satu kesatuan. Jadi dalam melaksanakan suatu kegiatan emang harus kolaborasi sama teman-teman sejawat, juga koordinasi dengan kepala sekolah terkait rencana apa yang akan dilaksanakan tadi, dan terkait tadi pendampingan tadi emang kita harus rutinkan Bu, karena mengingat ada beberapa guru yang mungkin sekarang kadang ogah-ogahan Bu, karena saya udah mau pensiun jadi saya masih memakai metode yang sesuai zaman dahulu itu tadi, karena emang terbiasa tadi Bu, karena ya selain itu kan untuk kemampuan IT dari beliau juga emang sedikit minim ya Bu ya, jadi emang kita harus melakukan pendampingan supaya nanti pemanfaatan sarana prasarana terkait pembelajaran menggunakan media pembelajaran itu bisa maksimal Bu Umi, seperti itu. Bagus sekali Bu Farida ya. Kita sudah di akhir sesi perbincangan Ibu, dan saya juga tidak sabar lagi ingin mendengar cerita-cerita Bu Ida setelah nanti praktek pendampingan Bu ya. Ya nanti Kira-kira apakah Bu Ida berhasil atau tidak melakukan perubahan ini, tapi mudah-mudahan semangat ya Bu, pasti ya, berhasil semangat, Bu ya. harus semangat Bu, karena kita nanti kan juga kolaborasi sama teman-teman ya Bu ya, jadi memang kita harus semangat dan benar-benar bersungguh-sungguh kita harus upgrade terkait perubahan tadi. Semoga ada manfaatnya untuk rekan-rekan kedepannya, juga bermanfaat juga untuk siswa untuk meningkatkan motivasinya dalam belajar tadi Bu Umi, seperti itu Bu. Terus bagaimana perasaan Bu Ida setelah coaching ini Bu? Ya alhamdulillah sedikit lega ya Bu, karena udah dapat ide segar dari Bu Umi, kita udah ngobrol-ngobrol, udah melakukan strategi gini tadi, yang apa yang dilaksanakan, rencana apa yang dilaksanakan, juga nanti harapannya emang secepatnya dalam waktu terdekat ini rencana tersebut akan dilaksanakan Bu, seperti itu Bu. Baik Bu Ida, saya ucapkan selamat ya, selamat nanti akan melakukan kegiatan tersebut, semoga lancar dan bermanfaat untuk rekan-rekan sekolah Bu Ida ya. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan cerita serunya dari Bu Ida ya. Ya pasti Bu Umi, nanti setelah saya akan melaksanakan rencana tersebut, nanti saya akan kabari Bu Umi secepatnya, akan saya infokan lagi waktu luangnya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu terkait tadi refleksi dari kegiatan yang akan saya laksanakan. Oke Bu Ida, terima kasih ya. Iya, sama-sama Bu Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah Bu Umi, gimana pengalamannya melakukan coaching bersama Bu Farida tadi? Rasanya plong Bu, sudah terlaksana. Alhamdulillah. Iya, Bu. Baik Bu Umi, mohon izin nggih. Iya, Bu. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan dari hasil pengamatan saya ketika Bu Umi dan Bu Farida tadi melakukan coaching. Baik Bu, silahkan. Oke, kira-kira tadi apa indikator keberhasilan yang sudah Bu Umi lakukan saat coaching? Ya, dengan saya mendengar aktif apa yang dikeluhkan oleh Bu Farida, Bu, saya menjadi lebih fokus, sehingga kehadiran saya
terasa memang untuk Bu Farida. Saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari keluhan Bu Farida tadi sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, yaitu Bu Farida tadi. Dan alhamdulillah Bu Farida itu sudah bisa mencari solusi atas permasalahan tadi Bu yang dihadapi. Dan alhamdulillah Bu Farida juga sudah punya rencana aksi ke depan yang akan dilakukan dari permasalahannya tadi. Oke, luar biasa sekali ya Bu Umi. Kira-kira kompetensi inti yang ingin dikembangkan ke depan apa Bu Umi? Saya kira masih sama seperti teman-teman lain Bu, yaitu menyusun pertanyaan yang berbobot Bu. Karena kompetensi ini memang perlu latihan terus Bu, perlu intensitas latihan yang sering Bu. Iya, iya. Oke, memang menyusun pertanyaan itu butuh kebiasaan ya Bu. Jadi kalau kata Pak Franky kemarin ya, keberhasilan itu berawal dari pembiasaan yang positif seperti itu. Biasa karena terbiasa kayak gitu ya. Mungkin Bu Umi nanti ke depan ketika sudah punya pengalaman coaching hari ini bisa dilanjutkan lagi. Mungkin nanti disampaikan juga ke rekan sejawat ataupun rekan yang lainnya supaya lebih maksimal lagi dalam melakukan coaching. Mungkin itu. Terima kasih Bu Umi. Hasil observasi saya tadi, Bu Umi sudah sangat baik sebagai coach dan Bu Farida sebagai coachee yang sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching tadi. Yang pertama ada tentang kemitraan, sudah mulai terasa ya Bu. Yang kedua juga ada proses kreatif. Bu Umi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi dan berbobot tadi untuk Bu Farida. Kemudian juga Bu Umi sudah memaksimalkan potensi dari Bu Farida. Akhirnya Bu Farida mau bercerita tentang masalah yang dihadapi, kemudian sudah menemukan solusi dari permasalahannya itu. Nah, Bu Umi juga sudah melakukan teknik alur tirta tadi ya, sudah lengkap. Ada T, tujuannya sudah tersampaikan, kemudian I-nya identifikasi masalah juga sudah jelas, kemudian ada rencana aksinya tadi juga Bu Farida sudah menyampaikan, dan yang terakhir ada tanggung jawab dari Bu Farida untuk ke depan bagaimana melaksanakan progres terkait dengan rencana aksi itu. Luar biasa sekali Bu Umi ini sudah cocok sebagai coach untuk permasalahan-permasalahan yang akan datang. Jadi alhamdulillah kegiatan observasi kali ini bisa bermanfaat untuk Bu Umi. Kemudian keterampilan yang sudah Bu Umi peroleh hari ini bisa dikembangkan lagi supaya nanti bisa lebih maksimal. Mungkin itu nanti saya nantikan ceritanya dari Bu Umi untuk ke depan. Ya, terima kasih juga ya Bu Eta ya, dari saran dan masukan dari Bu Eta itu sangat sangat berguna sekali bagi saya Bu untuk pengembangan selanjutnya ya Bu ya. Untuk keterampilan menyusun pertanyaan berbobot, saya nanti di kegiatan berikutnya tolong bimbingannya juga ya Bu ya. Iya, siap Bu Umi. Bu Ida, terima kasih juga ya Bu ya. Sama-sama Bu. Oke, mungkin itu saja Bu. Bu Umi bisa melanjutkan aktivitasnya. Saya ucapkan selamat bertugas kembali dan melanjutkan aktivitas, dan Bu Farida juga. Ya, gitu aja. Saya izin pamit dulu ya Bu Umi. Semoga Bu. Terima kasih ya Bu. Ya.